A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah maka bergetar hati. Ini salah satu alat ukurnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mendengar adzan, apa yang ada di hati kita? Biasa saja, sibuk ngobrol, sibuk mengurus urusan yang tidak ada kepentingannya, atau mendengar asma Allah disebut tuh ada getaran tertentu. Ketika orang menyebut nama Allah, ketika takbir imam, Allahu Akbar, bagaimana? Ada goncangan tidak di hati? Ada getaran, ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang... Atau kita sedang sholat sendirian, Allahu Akbar, hati itu ada sesuatu yang karena ketakjuban, karena kita yakin kepada sesuatu yang sangat dahsyat sehingga ada guncangan, getaran di hati itu. Ini salah satu alat ukur. Kalau ada orang yang menyebut nama Allah, Allah disebut, atau kita yang menyebut nama Allah, bagaimana? Apakah ada rasa di hati yang berbeda? Tidak. Makin ketakjuban, makin rasa kita misalkan begini, kita bertemu dengan orang yang sangat berwibawa, orang yang sangat kita sukai, mendengar namanya disebut beda rasanya, benar? Kalau kita ada seseorang yang itu fulan, ada rasa yang berbeda. Nah, ke makhluk saja bisa begitu tuh. Saya pernah melihat tayangan di TV ketika seseorang dipertemukan dengan orang tua yang dirindukan, yang lama tidak pernah jumpa, disebut saja namanya, langsung itu hati itu ada guncangan. Atau guru yang sangat dicintai, dimuliakan, disebut nama guru, itu ada rasa di hati. Nah, harusnya kepada Allah itu lebih dari itu. Nah, kalau kita mau mengukur tingkat keimanan kita, kalau mendengar nama Allah, adakah rasa yang berbeda yang membuat kita merunduk? Kalau kata Ibnu Katsir, ayat ini adalah sifat orang yang beriman yang sebenarnya, yaitu ketika ingat Allah, jadi bukan hanya orang lain yang menyebut, tapi dirinya pun ketika ingat Allah, menyebut nama Allah, hatinya itu menjadi gentar, bergetar, ada rasa takut. Takut bukan takut ke orang yang ingin lari ya, tapi takut yang membuat ingin taat, mengerjakan perintah Allah, dan takut yang membuat seseorang berhenti dari maksiat atau menjauhi larangan Allah. Sehingga pada waktu sholat itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja udah ada. Aduh, ini Allah lagi mendengarkan, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini Allah yang maha menatap, segala puji bagimu. Nah, setiap kali kita mengingat Allah, menyebut nama Allah, ada rasa di hati itu, rasa ditatap, rasa didengar, rasa Allah sedang memperhatikan dirinya. Nah, ini membuat seseorang itu kalau disebut dan menyebut nama Allah, ada keinginan untuk semakin patuh, ada kekuatan untuk mencegahnya dari perbuatan maksiat. Ini penting nih hadirin. Jadi kalau kita nyeplos-nyeplos saja, bahkan ketika mendengar nama Allah atau menyebut nama Allah, kita garing-garing saja, nah itu berarti iman kita belum serius. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ada yang membacakan Al-Quran, apalagi dibacakannya ini dia paham, wah, nambah keyakinannya kepada Allah. Jadi makin dibaca, makin paham, makin yakin. Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Wah, mendengar ini langsung dia akan merasa, ini Allah sedang menemani saya nih. Ini kemarin baca sebuah status yang menulis, you have Allah and everything is okay. Kita punya Allah, kamu punya Allah. I have Allah, saya punya Allah, dan semuanya baik. Urusan beres maksudnya. Wih, ini benar ini. Orang yang yakin kita punya Allah, sebetulnya bukan kita punya Allah, Allah milik kita, milik Allah ya. Tapi kita punya iman, kita ini ada Allah yang memiliki, menguasai, menentukan segala-galanya. Nah, keyakinan itu, ya masalah kita ada dalam kekuasaan Allah. Semua urusan kita ada dalam genggaman Allah. Nah, makanya orang-orang yang membaca Quran dan paham artinya, itu efeknya itu akan, dan tidak pakai nafsu ya, karena ada juga yang membaca Al-Quran dengan niat untuk nyerang orang, Al-Quran untuk menunjukkan kepandaian dirinya. Kita membaca Quran, menghafal Quran untuk pujian orang, kita menghafal Quran untuk dikagumi orang, atau untuk meremehkan orang. Nah, kalau kita membaca Al-Quran dengan niat kepentingan pribadi, bukan untuk takarub kepada Allah, kelihatannya tidak akan nambah iman. Kalau orang tidak nambah iman, jadi seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau kurang lebih begini yang saya pahami perkataan beliau, ilmu seseorang itu adalah amalnya. Jadi ketinggian ilmu seseorang itu adalah amalnya. Walaupun ilmunya banyak tapi amalnya sedikit, nah ilmunya tuh sedikit.